Tantra Nusantara sering disalahpahami, diselimuti misteri dan salah tafsir. Namun, pada intinya, ini adalah jalan yang sederhana dan mendalam. Ini adalah ilmu spiritual yang didedikasikan untuk memahami alam semesta di dalam diri kita. Tantra Nusantara mengajarkan kita bahwa tubuh kita adalah kuil suci, dan hidup itu sendiri adalah bentuk ibadah. Tujuan utamanya bukanlah melepaskan diri dari dunia, tetapi keterlibatan yang lebih dalam dan lebih sadar dengannya. Ini mengundang kita untuk merangkul setiap aspek keberadaan kita, terang dan bayangan, suka dan duka, dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan spiritual. Ini adalah perjalanan menenun hal-hal duniawi dengan ilahi, menemukan keajaiban dalam ritme napas kita sehari-hari dan detak jantung kita. Dalam kehidupan modern kita yang sibuk, pikiran kita menjadi kacau. Kita mengumpulkan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai sampah mental. Ini adalah kekhawatiran yang tersisa dari kemarin. Kecemasan tentang hari esok, kebencian yang tak terucapkan, dan keraguan diri yang berbisik di saat-saat tenang. Akumulasi ini mengaburkan penilaian kita dan meredupkan semangat kita. Tantra Nusantara menawarkan metode praktis untuk membersihkan puing-puing internal ini. Ini menyediakan alat untuk menyapu koridor pikiran kita, memungkinkan kejernihan dan kedamaian masuk. Praktiknya bukan tentang memaksakan pikiran pergi, tetapi tentang mengamatinya tanpa keterikatan, membiarkannya hanyut seperti awan di langit luas kesadaran kita, sampai hanya hamparan biru yang jernih yang tersisa. Inti dari praktik kuno ini terletak pada koneksi. Ini tentang menjalin hubungan yang kuat antara pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Ketika ketiga elemen ini selaras, kita mengalami keadaan kesejahteraan dan keselarasan yang mendalam. Tantra Nusantara menggunakan berbagai teknik, mulai dari pernapasan dan gerakan, hingga suara dan meditasi, untuk membangun jembatan ini. Ini membimbing kita untuk mendengarkan kebijaksanaan tubuh kita, untuk menghormati energi yang mengalir melalui kita, dan untuk mengenali percikan ilahi yang ada di dalam diri. Integrasi ini adalah kunci untuk membuka potensi penuh kita, memungkinkan kita untuk hidup dengan otentisitas, gairah, dan tujuan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Perjalanan integrasi ini seringkali menyerukan kembali ke keadaan paling primal kita, ke sumber segala kehidupan alam. Dunia alami berfungsi sebagai cermin yang kuat, mencerminkan lanskap batin kita sendiri. Ini mengingatkan kita akan siklus kelahiran, pertumbuhan, pembusukan, dan pembaruan yang ada baik di luar maupun di dalam diri kita. Dengan membenamkan diri dalam alam, kita menyingkirkan lapisan-lapisan identitas buatan yang dipaksakan oleh masyarakat. Kita terhubung kembali dengan energi bumi yang mentah dan tak terkendali. Energi yang secara inheren menyembuhkan dan murni. Di ruang suci inilah pekerjaan Tantra Nusantara yang sebenarnya dapat terungkap, memungkinkan transformasi yang dalam dan abadi yang beriak melalui setiap aspek keberadaan kita. Bayangkan sebuah tempat tersembunyi jauh di dalam hutan lebat yang belum terjamah. Udara di sini kental dengan aroma tanah lembab, bunga-bunga harum, dan pepohonan tua yang berdiri seperti penjaga sunyi. Sinar matahari menembus kanopi lebat di atas, memerciki lantai hutan dalam pola cahaya dan bayangan yang bergeser. Simfoni alam liar adalah satu-satunya suara, desir lembut dedaunan tertiup angin, panggilan burung eksotis yang jauh, dengungan serangga yang tak henti-hentinya, dan menenangkan. Ini bukan hanya lokasi, ini adalah tempat perlindungan yang hidup dan bernapas, ruang suci yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan dunia buatan manusia. Ini adalah tempat di mana jiwa akhirnya bisa menghela napas. Di tengah surga hijau ini, air terjun megah mengalir dari tebing curam. Airnya jernih dan dingin menyegarkan, jatuh ke kolam tenang di bawah. Deruannya adalah mantra yang konstan dan kuat. Kabut naik dari air yang bergemuruh, menyelimuti area sekitarnya, dalam selubung dingin dan halus yang menempel di kulit dan membangkitkan indera. Kekuatan dan kegigihan air terjun melambangkan aliran energi kehidupan yang tak henti-hentinya, prana. Ini adalah representasi nyata dari kekuatan alam untuk membersihkan dan memurnikan, membasuh semua yang stagnan dan lama, memberi jalan bagi pembaruan dan kelahiran kembali. Energi di sini terasa, kekuatan yang bersemangat dan berdenyut yang mengundang penyerahan diri. Di sini, di katedral alam ini, Tantra Nusantara membimbing murid-murid. Dia adalah sosok dengan kekuatan yang tenang dan kedamaian yang mendalam. Kehadirannya mengakar seperti pepohonan tua di sekitarnya.
Dia mengajarkan bentuk meditasi yang unik dan kuat yang membutuhkan kerentanan tertinggi, meditasi telanjang. Melepas pakaian bukanlah tindakan pamer, tetapi isyarat simbolis yang mendalam. Ini tentang menyingkirkan semua identitas eksternal, semua topeng sosial, dan semua penghalang fisik yang memisahkan kita dari diri sejati kita dan dari alam. Ini adalah tindakan kejujuran yang murni dan tak tercemar. Berdiri di depan alam sebagai jiwa yang telanjang, terbuka dan reseptif terhadap kebijaksanaan kuno. Praktik ini dibangun di atas prinsip penerimaan radikal. Dengan berdiri telanjang di depan kekuatan mentah air terjun, para peserta diundang untuk menghadapi ketidakamanan mereka dan merangkul tubuh mereka apa adanya. Masyarakat sering mengisi kita dengan rasa malu dan penilaian tentang bentuk fisik kita. Tetapi di sini, dalam pandangan alam yang tidak menghakimi, perasaan-perasaan itu mulai larut. Kabut dingin di kulit, tanah padat di bawah kaki, suara gemuruh air. Semua sensasi ini membawa peserta sepenuhnya ke saat ini. Ini adalah metode yang ampuh untuk menambahkan kesadaran dalam tubuh, mempersiapkan dasar untuk pekerjaan pemurnian mental dan emosional yang lebih dalam yang akan datang.